Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang JSP atau Job Scheduling Problem yang bagian kedua. Nah, Job Scheduling Problem dalam konteks produksi di pabrik menjelaskan produksi adalah proses mengatur kapan, bagaimana, dan oleh siapa setiap pesanan atau pekerjaan yang akan diselesaikan. Penjadwalan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mesin, tenaga kerja, dan waktu agar produk dapat diproduksi secara efisien dan tepat waktu. Produksi ini yaitu tujuan utamanya adalah pencapaian just in time production, yaitu menyelesaikan setiap pesanan tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Penjadwalan yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu pabrik dalam beradaptasi dengan perubahan permintaan pelanggan dan kendala operasional. Tujuan penjadwalan dan masalah yang dihadapi pabrik ini adalah bagaimana sih cara mengatur jadwal produksi pada mesin-mesin yang tersedia agar dapat meminimalkan keterlambatan setiap pesanan. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang optimal agar semua pesanan terselesaikan sesuai dengan deadline atau setidaknya dengan keterlambatan yang seminimal mungkin atau paling kecil. Nah, permasalahannya yaitu suatu pabrik memiliki 5 mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Setiap mesinnya hanya dapat memproduksi satu jenis barang saja pada satu waktu, dan setiap barang memerlukan produksi berbeda. Pabrik tersebut memiliki 10 pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu saja atau 7 hari. Setiap pesanan memiliki batas waktu atau deadline yang berbeda-beda, dan pabrik ini meminimalkan keterlambatan produksi agar memenuhi semua deadline-nya. Nah, permasalahannya itu seperti tabel pesan tersebut. Pesan 1, barang A, yaitu waktu produksinya itu 5 jam dengan deadline 40 jam dan seterusnya. Nah, soalnya itu susun jadwal produksi untuk setiap mesin sehingga keterlambatan pesanan bisa diminimalkan. Setiap pesanan harus diproduksi oleh mesin yang tersedia dan mesin tidak bisa memproduksi barang yang berbeda pada waktu yang sama. Problemnya ada 3, yaitu setiap pesanan memiliki waktu produksi yang berbeda. Yang kedua, yaitu pesanan harus diselesaikan sebelum batas waktunya atau deadline-nya. Yang ketiga, mesin tersedia terbatas dan hanya dapat menangani satu jenis produksi saja dalam satu waktu. Algoritma sebagai solusi. Dalam penjadwalan ini, produksi di pabrik ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan waktu, sumber daya agar keterlambatan bisa minimalkan. 2 pendekatan populer untuk masalah ini yaitu Earliest Deadline First atau IDF dan algoritma greedy. Nah, Earliest Deadline First atau IDF itu kerjanya itu dalam metode ini tugas atau pesanan yang batas waktu atau deadline yang paling awal akan diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Artinya, urutan di jadwal disusun berdasarkan tenggat waktu, bukan pada waktu produksi. Jadi, yang makin dekat itu paling awal. Earliest Deadline First atau IDF, cara kerjanya yaitu pertama, pesanan diurutkan berdasarkan deadline dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Pesanan 2, pesanan diproses sesuai urutan deadline tersebut. Yang ketiga, jika ada pesanan membutuhkan waktu produksi yang lebih lama tetapi memiliki deadline lebih jauh, pesanan tersebut akan tetap menunggu hingga pesanan dengan deadline lebih awal selesai. Nah, algoritma greedy. Pendekatan algoritma greedy ini bekerja untuk memilih langkah-langkah optimal di setiap tahapan proses tanpa memikirkan konsekuensi di langkah-langkah berikutnya. Dalam konteks penjadwalan produksi, pendekatan greedy biasa memilih pesanan yang memiliki waktu produksi terpendek terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut juga dengan metode Shortest Processing Time First atau SPT.
Algoritma RED jadi ini memiliki 3 cara kerja, yaitu yang pertama, semua pesanan diurutkan berdasarkan waktu produksi dari yang paling singkat hingga paling panjang. Yang kedua, pesanan waktu produksi terpendek diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan memilih waktu produksi terpendek, pabrik dapat menyelesaikan lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi total keterlambatan secara keseluruhan. Algoritma sebagai solusi. Secara umum, IDF atau EDF lebih cocok memastikan pesanan dengan deadline lebih awal diselesaikan tepat waktu, sementara algoritma greedy lebih efisien dalam menyelesaikan total pekerjaan lebih cepat. Pemecahan masalahnya, untuk menyelesaikan masalah penjadwalan produksi di pabrik digunakan metode Earliest Deadline First atau IDF. Kita akan mengurutkan pesanan berdasarkan deadline atau batas waktu terdekat terlebih dahulu, kemudian mengatur pesanan sesuai urutan tersebut. Langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama, kumpulkan data pesanan. Data awal yang kita miliki dalam tabel adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh tabel sesuai urutan dulu. Kumpulkan data pesanannya. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu urutkan pesanan berdasarkan deadline terdekat, hasil pengurutan berdasarkan deadline. Nah, ini untuk datanya kita udah sesuaikan secara runtun ya teman-teman. Nah, ini udah diurutkan dari yang paling dekat hingga paling lama, dari 30 hingga 100. Yang ketiga, proses penjadwalan dengan IDF. Setelah diurutkan, kita memulai proses pesanan satu persatu sesuai urutan di atas. Dan tadi kayak urutan paling tenggat pertama yaitu 30 jam, yang paling bawah itu tenggatnya 100 jam. Kita catat waktu mulai dan waktu selesai produksi, serta menghitung apakah keterlambatan atau tidak ya. Nah, itu dicatat ya. Yang keempat, yaitu hitung waktu penyelesaian dan keterlambatan. Kita akan menghitung waktu setiap pesanan berdasarkan waktu memulai produksi yang dihasilkan dari penambahan waktu produksi setiap pesanan sebelumnya. Langkah-langkah pemecahan masalahnya berikut detail dari waktu mulai, waktu selesai, dan keterlambatan. Contoh, pesanan 4, barang A, waktu produksi 4 jam dan deadline 30 jam. Waktu mulai kan dari 0, waktu selesainya 4 jam, keterlambatan tidak ada, hingga seterusnya ke pesanan ke 10. Dan barang A, waktu produksi jam 7, deadline jam 100, waktu mulai waktu di 57, dan waktu selesai ke 64. Karena 57 tambahkan 7 itu 64 tuh. Jadi totalnya 64 dari 10 barang tersebut. Jadi keterlambatan 0, semua 0. Nah, yang kelima, analisa hasil. Tidak ada keterlambatan berdasarkan tabel di atas. Semua pesanan dapat diselesaikan sebelum dan tepat batas waktu deadline mereka masing-masing. Total keterlambatan adalah 0. Karena setiap pesanan selesai tepat waktu, maka total keterlambatan adalah 0. Artinya, jadwal produksi berhasil memenuhi semua deadline tanpa terkendala. Kesimpulannya yaitu, dengan menggunakan metode Earliest Deadline First atau IDF, kita dapat menyusun jadwal produksi yang optimal untuk pabrik ini. Setiap pesanan diproseskan berdasarkan deadline terdekat, sehingga pesanan dengan batas waktu lebih awal selesai lebih dahulu, yang pada akhirnya meminimalkan risiko keterlambatan. Dalam kasus ini, IDF terbukti sangat efektif karena tidak ada pesanan terlambat. Jadwal produksi mengoptimalkan penggunaan waktu mesin tanpa konflik. Metode IDF membantu dalam mengatur prioritas dengan fokus pada pesanan yang paling mendekati tenggat waktu. Jika dijalankan secara konsisten, metode ini akan meningkatkan efisiensi produk dan kepuasan pelanggan karena pesanan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan deadline. Nah, itu saja sih dari penjelasan dasar tentang job scheduling problem, yaitu tentang deadline ini. Maaf apabila ada salah kata, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.